Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, the Son, and the Holy Spirit, our triune God, be with you all wherever you are. The reading of the Word of God is still the same from Genesis chapter 1 verse 28. We will be focusing on the cultural mandate that connects to mission mandate or Great Commission in the New Testament. Pembacaan firman Tuhan masih diambil dari bagian yang sama, yaitu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 yang berhubungan dengan mandat budaya hidup kita dihubungkan dengan mandat misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 28, dan kita juga melihat dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya baca di dalam Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang terakhir. I will read also from Matthew chapter 28 verse 16 to the end in connection with the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. The cultural mandate and the Great Commission or mission mandate.
mandat budaya dan mandat misi. Saudara, di minggu-minggu terakhir ini kita belajar banyak tentang mandat budaya. Kita belajar tentang mandat budaya yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa dan bagi seluruh anak-anak turunan Adam dan Hawa, termasuk saudara dan saya. Dan kita belajar bahwa mandat budaya itu adalah perintah dari Tuhan kepada manusia seluruhnya yang telah Dia ciptakan untuk dilakukan oleh manusia setelah Dia ciptakan mereka, setelah Dia memberkati mereka dengan berbagai macam berkat dan karunia dan pemberian dan bakat dan talenta, bersama dengan kemampuan-kemampuan sebagai gambar dan rupa Allah dalam kebenaran, dalam pengetahuan, dan dalam kesucian. Setelah Dia menciptakan mereka dengan begitu banyak karunia dan talenta dan sifat, karakter surgawi dan kemampuan kecerdasan surgawi dan kemampuan kebenaran surgawi dan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan surgawi sebagai anak-anak Allah, Tuhan lalu memberikan mandat budaya untuk manusia lakukan, untuk manusia laksanakan sebagai the ambassador, sebagai duta, wakil Allah di bumi ini untuk mengatur segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan dan untuk berkomunikasi dan berelasi satu sama yang lain dalam melayani Tuhan. So after God created man in His image and in His likeness, He blessed them and grants them and gives them all the heavenly gifts and heavenly blessings and heavenly characters, virtues, heavenly abilities, heavenly knowledge, heavenly righteousness and truth and holiness as the children of God. And after that, He said to them in His word, giving them His cultural mandate, the heavenly cultural mandate, in order to run all the creation, in order to interact and react and act, and having great communion and fellowship between each other as human beings, as well as with God, as the Creator, the Father of us, of man. Namun oleh karena dosa, manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya, kehidupannya sebagai anak Allah, sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah di dalam pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Watak sifat manusia menjadi rusak total. So man has total corrupted his characters, his ability, his gifts become very, very bad. And so his thinking and life and action and desire, as the Bible says, only goes to evil. And even Psalm 51 said that
man was conceived with sin, and so was born and growth in sin. And Romans chapter 3 say that all men are sinners. Dengan demikian saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya sejak kecil mengarah pada dosa dan kejahatan. Dan demikian manusia menjadi jahat dan makin jahat. Sehingga ada air bah yang menunjukkan penghakiman dan penghukuman Allah atas manusia. Bahkan setelah air bah, Tuhan masih menyatakan kepada Nuh bahwa keinginan manusia sejak kecilnya itu adalah menuju pada kejahatan. Bahkan dalam Mazmur 51 ayat 5-8 digambarkan di sana bahwa manusia cenderung untuk berbuat dosa dan dikandung dalam dosa dan lahir dalam dosa. Sehingga disimpulkan dalam Roma pasal 3 bahwa semua manusia adalah pendosa. Tidak ada yang benar. Oleh karena itu saudara, mandat budaya yang Tuhan berikan di Kejadian pasal yang 1 ayat 28 itu tidak bisa dijalankan oleh manusia, tidak bisa dipenuhi oleh manusia secara sempurna lagi. Oleh karena dosa datang, maka keadaan dunia pun berubah. Hewan-hewan pun menjadi berubah. Bumi menjadi berubah. Tanaman menjadi berubah dan tidak sesubur dan sebagus, seluar biasa yang Tuhan ciptakan pada awal itu. Manusia menjadi putus hubungan dengan Tuhan. Manusia menempatkan dirinya sebagai anak-anak iblis. Dan bukan lagi menjadi anak-anak Allah. Tapi Tuhan di dalam kebapaannya, cintanya dan kasihnya. Kejadian pasal 3 memberitahukan kepada kita, dia datang dan mencari manusia. So God in his fatherhood love and care and attention and in his great deep grace for man, even though man decided to worship and follow the devil, God came down and called man, Adam, where are you? Why did you commit such sin? Tuhan datang dan mencari manusia. Tuhan datang dan membawa berita Injil. Itulah terjadi pekerjaan Injil, pemberitaan Injil dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Tuhan sampaikan kepada manusia agar nanti manusia mengerti akan kasih Allah, jalan keluar dari Allah dalam memberikan keselamatan, dan agar manusia bisa diselamatkan dan bisa dibimbing lagi, diarahkan lagi, dituntun lagi balik untuk menjadi gambar Allah, untuk menjadi rupa Allah, untuk bisa menjadi anak Allah kembali. Dan jalan keluarnya tidak lain yaitu lewat firman Allah, lewat janji datangnya Tuhan Yesus. Dan janji kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai bagian dari misi Allah, agar supaya anak-anak Allah datang kembali kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar arahan Tuhan, mendengar titah Tuhan, mendengar janji Tuhan, mendengar firman Tuhan, peringatan Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan untuk bisa hidup sebagai gambar Allah, anak-anak Allah. Dan Tuhan Allah kemudian memberikan hamba-hambanya, nabi-nabinya, hakim-hakimnya, raja-rajanya, imam-imamnya, khusus kepada bangsa Israel, mendengar akan misi berita dari Tuhan, kabar baik dari Tuhan itu
untuk disampaikan kepada turunan Israel, dan kemudian datang Tuhan Yesus dengan memberikan kepada bangsa Tuhan, kepada saudara dan saya, mandat misi, mandat penginjilan. Oleh karena itu, di dalam menggali akan firman Tuhan tentang mandat budaya ini, saya ingin menghubungkannya dengan mandat misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 yang kita baca tadi. So, because of this love of God in giving the gospel, the good news in Genesis chapter 3 after the fall, I like to connect that with the great commission of our Lord Jesus Christ about bringing the gospel, the good news, the word of God about the salvation in our Lord Jesus Christ. So then we can do the mandate of God, the cultural mandate of God in the Genesis, in the direction and the light of the mission mandate, the great commission of our Lord Jesus Christ for our life, for our family, for our children, for our friends, for our nations, for people in this earth. Makanya saudara, penting sekali untuk kita hubungkan antara mandat budaya yang Tuhan berikan di awal Kejadian pasal 1 ayat 28 ini dihubungkan dengan Matius pasal 28 yang menjadi mandat misi dari Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga kita bisa mengerti tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kita secara terarah, teratur, dan memiliki tujuan untuk hidup itu. Karena tujuan hidup sudah jelas dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi, yaitu agar kita menjadi gambar dan rupa Allah di dalam kebenaran, kesucian, kekudusan, dan dalam pengetahuan surgawi, di dalam melayani Allah dan melaksanakan seluruh kehidupan kita sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi karena sudah jatuh dalam dosa, cara Tuhan yaitu Dia datang dan Dia memberikan janjinya, firmannya, arahannya, firmannya, peringatannya, baik secara langsung maupun lewat hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu saudara, minggu ini saya ingin agar kita melihat mandat budaya dari Tuhan ini dihubungkan dengan mandat misi untuk kita pegang, untuk kita pahami, untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita. Mandat budaya tidak boleh dipisahkan dari mandat misi, dan mandat misi tidak boleh dipisahkan dari mandat budaya. We need to understand and to do the cultural mandate. We also need to do the gospel mandate, the mission mandate together. We cannot separate them. We cannot just do one and leave the other, or leave the other and do just one. Kita harus memahami keduanya dan kita melihatnya bersama, kita memahaminya itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan ke anak-anak kita. Oleh karena manusia sudah tidak bisa menjalankan mandat budaya secara sempurna karena dosa, jalan keluar yang Tuhan kasih yaitu datang dan menolong manusia, memberitahukan tentang Injil di dalam Tuhan Yesus. Dan tatkala Tuhan Yesus datang, Dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada gereja
untuk mengerti tentang bagaimana menjadi gambar dan rupa Allah itu agar dapat menjalankan mandat budaya. Jadi mandat misi membawa kita balik kepada mandat budaya. Untuk bisa menjalankan mandat misi, kita harus memahami apa yang Tuhan telah perintahkan di dalam Matius pasal 28 tadi. Karena dia telah mendapat segala kuasa di sorga dan di bumi, dia kasih perintah kepada setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, saudara dan saya, bersama dengan anak-anak kita. Tanggung jawab kita, tanggung jawab gereja, tanggung jawab setiap anggota keluarga, anggota gereja Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Untuk pergi, untuk sampaikan dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan membaptis mereka. Dan sampaikan dan mengajarkan kepada orang lain. Yang paling utama anak-anak kita. Untuk mengetahui pengajaran Tuhan Yesus. Yaitu tentang mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Dan mengasihi diri. Seperti diri sendiri. So, we are to do the mission work in remembrance of cultural mandate. To teach our kids to love God and love their neighbors as we love ourselves. As the summary of the teaching of our Lord Jesus Christ. Telling them about the salvation in our Lord Jesus Christ. Telling them the work of God in creation. Telling them the work of God in doing the sanctification work in the Holy Spirit. And telling them the love of God. Tugas kita yaitu memberitakan pengajaran Tuhan Yesus tentang karya-karya penebusan yang Tuhan Yesus sekarang laksanakan. Pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Pengajaran-pengajaran tentang karya penciptaan dari Bapa, karya pengudusan dari Roh Kudus, dan karya pemeliharaan dan kebaikan dari Allah, agar supaya anak-anak kita, turunan kita, dan orang-orang yang lain boleh tetap percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, dan dapat menjalankan mandat budaya itu. Dengan demikian, saudara, kita dapat melaksanakan mandat budaya dengan direction mandat misi. Kita dapat jalankan mandat misi dengan mengingat akan mandat budaya. Mandat misi itu kita jalankan oleh karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melaksanakan mandat misi. Dan mandat misi ini harus kita jalankan nomor satu di dalam keluarga kita. Itulah mandat budaya juga. So we are to do the mission work inside our family. To our children. That's what we call internal mission work. Itu yang kita namakan penginjilan secara internal. Secara di dalam keluarga. Kenapa ini penting, saudara, dalam menjalankan mandat misi dan mandat budaya? Bahwa kita tidak bisa menjalankan misi keluar sementara istri, anak-anak kita, keluarga kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini hal yang sangat menyedihkan. Kita harus lebih dahulu memenangkan akan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kemudian saudara-saudara kita yang lain, baru kita bawa keluar. Yang lain yang namanya external mission work. Kita hanya bisa menjalankan mandat misi ini kalau kita dahulu menjalankannya di dalam keluarga. Maka itu saudara, waktu kita berbicara tentang mandat budaya, saya menekankan bahwa yang paling utama adalah berbicara tentang keluarga. We must focus on family. We must focus on the father and mother, parents, and we must focus on the children.
kita harus fokuskan diri dalam pengajaran yang berhubungan dengan penginjilan dan misi itu di dalam keluarga. Maka setiap bapak, setiap ibu wajib untuk membagikan waktunya, membuang waktunya, spending time-nya dengan keluarga. Setiap pagi duduk bersama di meja makan, waktu makan, dan berbicara tentang firman Tuhan dan mentraining mereka tentang penginjilan dan tentang Tuhan dengan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Setiap siang tatkala makan bersama, orang tua haruslah duduk bersama dengan anak-anak. Anak-anak haruslah duduk bersama dengan orang tua untuk berdiskusi, berbicara, mengajar, sharing tentang firman Tuhan dan kebenaran Tuhan dan kasih Tuhan dan kekudusan Tuhan dan pengetahuan tentang Tuhan dan kasih dan kebaikan dan actionnya dalam hidupnya. Setiap malam di dalam makan bersama, di meja makan, setelah makan, ada baik untuk orang tua duduk berbicara tentang firman Tuhan, tentang penginjilan, agar anak-anak kita, suami istri kita duduk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu juga yang Tuhan arahkan kepada bangsa Israel sebagai satu kesatuan keluarga rohani pada waktu itu. Secara internal mereka harus mengajar anaknya setiap saat, waktu duduk, waktu jalan, waktu bangun, waktu di rumah, waktu di luar rumah, waktu kembali ke rumah. Selalu fokus pada pengajaran tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, agar keluarga mencintai Tuhan karena melihat kasih Tuhan. Itulah Shema Israel, itulah firman di Perjanjian Lama untuk bangsa Israel yang harusnya kita lakukan juga. Kita harus lakukan itu dalam keluarga kita. Bersama dengan berbicara tentang pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, pemahaman tentang karya Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita juga boleh berbicara dengan anak-anak kita tentang tanggung jawab mereka dalam menjalankan mandat budaya. Selain mandat misi tadi. Makanya saudara, mandat misi dan mandat budaya tidak boleh dipisahkan. Mandat misi adalah berbicara tentang misi yang Tuhan sampaikan untuk menjalankan penginjilan. Tapi mandat budaya adalah bagian dari pelayanan misi itu. Bagaimana manusia berelasi dengan Tuhan dan bagaimana manusia bisa berusaha dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimanapun harus di-start dari keluarga, dari rumah, dari bapak dan mama kepada anak-anak supaya kita tidak memiliki anak-anak yang hilang, so that we will not have lost generation. Kalau anak-anak kita hilang, maka generasi berikut itu bisa hilang. Dan ini yang tidak diperhatikan baik oleh banyak keluarga Kristen yang menurut saya sangat penting. Bahwa fokus di dalam keluarga untuk melihat mandat misi, untuk melihat mandat penginjilan, untuk memenangkan setiap anggota keluarga di dalam rumah itu penting. Jangan kita membuang waktu bicara dan membiarkan anak-anak melaksanakan mandat budaya terpisah dari mandat misi. Mandat misi ini perlu sekali karena dosa telah merasuk dan merusak konsep manusia tentang mandat budaya. Maka manusia membutuhkan mandat misi untuk menjalankan mandat budaya. Manusia dapat menjalankan mandat budaya dengan terang mandat misi.
Mandat misi yaitu jadikan semua bangsa muridku. Siapa itu semua bangsa? Start dari keluarga. Start dari suami, istri, anak-anak, dan keluarga yang lain. Menuju pada yang lebih luas yaitu dunia ini. Baru setelah memahami akan mandat misi, kita bisa menjalankan mandat budaya. Jadi mandat misi itu sudah ada di kitab Kejadian pasal 3. Tatkala Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan memfokuskan mandat misi itu kepada bangsa Israel, yaitu turunan dari Yakub. Fokus di Yakub dan anak-anaknya. So family focus in doing the mission mandate as well as cultural mandate. Mandat misi itu Tuhan kasih kepada bangsa Israel lewat para hamba-hambanya. Agar mindset mereka menjadi mindset surgawi. Karakter mereka menjadi karakter surgawi. Action mereka menjadi action surgawi. Budaya mereka menjadi budaya surgawi. Sehingga mereka dapat menjalankan mandat budaya itu berdasarkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Dan difokuskan pertama kepada family. Baru family Israel, keluarga Israel itu boleh memancarkan akan kehidupan surgawinya itu kepada orang-orang bangsa-bangsa yang lain. Israel harus menjadi terang bagi bangsa yang lain. Dan bahkan lebih lagi Tuhan mengirim Yunus kepada bangsa Niniwe. Itu juga bagian mandat misi yang telah Tuhan buat di perjanjian lama. Secara luar biasa. Dan mandat misi dihubungkan dengan mandat budaya ini dibuat lebih luar biasa lagi pada saat Tuhan Yesus datang. Dan tatkala dia mengirim akan murid-muridnya, akan rasul-rasulnya untuk setara menyampaikan mandat misi dan mandat budaya itu di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan menuju kepada seluruh bumi. Makanya saudara, Injil sampai ke kita. Kita memahami Injil, kita memahami berita sukacita, berita keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tidak bisa kita pisahkan dengan mandat budaya. We cannot separate the mission mandate as the great commission of our Lord Jesus Christ out of cultural mandate. Kita harus melihatnya itu secara bersama. Setelah kita pahami akan mandat misi ini, kita boleh mengajar anak-anak kita. Dan kita harus mengajar anak-anak kita untuk kembali memahami dan melaksanakan mandat budaya itu. Sehingga sebagai orang-orang yang telah diciptakan baru, sebagai manusia baru dalam Tuhan Yesus, sebagai manusia baru yang memiliki konsep Tuhan Yesus, memiliki pengajaran Tuhan Yesus, memiliki arahan Tuhan Yesus, memiliki jalan-jalan Tuhan Yesus, memiliki karakter Tuhan Yesus, boleh dan harus menjalankan mandat budaya itu. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berpusat pada Tuhan Yesus. Budaya kita menjadi budaya yang berpusat pada Tuhan Yesus. Dan pekerjaan-pekerjaan kita pun akan menjadi berpusat pada Tuhan Yesus. All our culture become Christ-centered culture, life-centered culture, act-centered Christ. So culture, Christ culture center, life culture center on Christ. So Christ-centered culture. We are called to live centered on Christ.
Kita dipanggil untuk hidup berpusat pada Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjalankan cultural mandat budaya itu di bawah arahan, bimbingan, firman Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tuh? Kita mengajar diri kita mengajar anak-anak kita untuk bisa bertambah banyak. Untuk bisa dan boleh beranak cucu. Untuk bisa dan harus memenuhi bumi. Sebagai ciptaan baru yang memiliki panggilan untuk menjalankan misi dari Tuhan Yesus. Jadi pertumbuhan kita, pertumbuhan populasi dari keluarga harus menjadi pertumbuhan populasi yang berpusat pada Tuhan Yesus. Yang berpusat pada Allah. Bukan hanya bertumbuh dalam arti jumlah banyak saja, tapi jumlah banyak secara quantity, but also secara quality. Maksudnya jumlah banyak dalam jumlah manusia, tapi manusia-manusia itu harus berpusat pada Tuhan. Karena itulah maksud Tuhan. Bertambah banyak, beranak cucu, penuhi bumi, dan laksanakan tugas-tugas kerja mengerjakan dunia bumi ini diusahakan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya agar supaya nama Tuhan dimuliakan. Makanya tujuan pelayanan misi, penginjilan, pewartaan firman, tujuannya agar supaya orang-orang boleh mengenal kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan dapat menjalankan tugas mandat budaya itu dengan yang Tuhan maksudkan. Jumlah banyak, punya anak yang banyak, tapi anak-anak yang banyak itu yang percaya dan yang taat. Bukan jumlah banyak tapi tidak taat. Jumlah banyak tetapi tidak percaya. Berarti kita miss the focus. We miss the mandate itself. Kita kehilangan fokus dari Tuhan kalau hanya punya anak banyak saja, tapi anak-anak itu tidak percaya Tuhan. Punya anak banyak, tapi anak-anak itu tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki iman, tidak taat Tuhan. Mereka yang mengenal Tuhan dan percaya Tuhan, oleh karena pelaksanaan tugas misi, mandat misi itu, mereka dipanggil lagi untuk menjalankan mandat budayanya. Memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak yang banyak. Dan anak-anak banyak itu diminta untuk di-training, diajar, dituntun untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi misi internal. Dan setelah itu dipanggil untuk menjalankan tugas mandat yang lain, yaitu bekerja, berusaha. Berusaha sebagai anak-anak yang taat Tuhan. Berusaha sebagai anak-anak yang kenal Tuhan. Berusaha sebagai anak-anak Tuhan yang telah diciptakan baru. Sehingga anak-anak yang telah ditraining dalam mandat misi itu, mereka dapat jalankan mandat budaya dalam kehidupan sehari-hari dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi guru yang takut akan Tuhan. Guru adalah mandat budaya. Takut Tuhan adalah mandat misi. Mereka boleh menjadi pegawai. Mereka boleh menjadi businessman. Mereka boleh menjadi counselor. Mereka boleh menjadi mekanik. Mereka boleh menjadi profesor. Mereka boleh menjadi entrepreneur. Mereka boleh menjadi pengusaha. Mereka boleh menjadi apa saja yang Tuhan berikan, talenta, kemampuan, dan kecerdasan. Mereka boleh jalankan itu sebagai mandat budaya di dalam bimbingan mandat misi itu. Sehingga mereka menjadi pekerja-pekerja yang bersifat surgawi.
Mereka menjadi pekerja-pekerja yang berhati Kristus. Mereka menjadi pekerja-pekerja yang berjiwa surgawi. Mereka dapat menjalankan tugas pertaniannya secara surgawi. Mereka boleh menanam tanaman secara surgawi. Mereka boleh memiliki binatang sebagai peternak secara surgawi dan secara rohani. Mereka boleh menjadi pengajar secara surgawi, pembangun rumah secara surgawi, tukang-tukang secara surgawi. Mereka boleh menjadi penasehat-penasehat secara surgawi. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin secara surgawi. Mereka boleh menjadi penginjil surgawi. Menjadi misionari surgawi. Mereka menjadi pengusaha surgawi. Menjadi politikus surgawi. Mekanik surgawi. Profesor surgawi. Dosen surgawi. Guru-guru surga lain sebagainya bersifat surgawi. Dan anak-anak, orang-orang yang model seperti ini, mereka sangat akan diberkati Tuhan. Mereka akan menikmati hidupnya secara luar biasa. Itulah yang Tuhan inginkan tatkala Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup sebagai anak-anaknya, menjadi gambar dan rupa Allah. Tidak lain menjadi anak-anak surgawi. Tidak lain hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan kesucian. Tidak lain menggunakan talenta-talentanya secara luar biasa. Tidak lain agar dapat mengurus akan dunia ini, mengurus akan bumi ini, menggunakan akan mindsetnya dengan luar biasa, menggunakan akan kecerdasannya secara luar biasa, menggunakan akan emosinya secara luar biasa, menggunakan akan daya imajinasinya secara luar biasa surgawi, menggunakan akan keuangannya secara luar biasa dan surgawi, menggunakan akan attitude dan sikapnya dan tindakannya secara surgawi, menggunakan relasinya secara surgawi, menggunakan komunikasi secara surgawi, dan fellowship dan communion secara surgawi. Itulah tujuan melaksanakan mandat budaya dihubungkan dengan mandat misi. Sehingga apa yang dia jalankan dalam hidupnya memberikan gambaran identitas sebagai bagian aplikasi mandat misi. Sikapnya menunjukkan konsep kehidupannya. Attitude-nya, pelaksanaan mandat budayanya itu menunjukkan pemahaman mandat misi. Sehingga di mana saja dia berada, orang boleh memuji-muji Tuhan karena kehidupannya. Dan orang boleh melihat bahwa dia menjadi begitu karena dia adalah murid dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara, betapa pentingnya pemahaman mandat budaya dengan mandat misi dengan mandat budaya. Mandat misi adalah panggilan dari setiap keluarga untuk menjalankan, diajarkan dalam keluarga agar anak-anak kita dapat melaksanakan akan tugas mandat budayanya itu di bawah bimbingan Tuhan lewat firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, keluarga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan keluarga kita boleh memahami mandat misinya itu dan dapat menjalankan mandat budayanya itu dengan baik. Dan dalam melaksanakan mandat budaya itu, nama Tuhan dimuliakan. Dia boleh menjadi apa saja. Dia boleh menjadi penyanyi yang berpusat pada Kristus. Dia boleh menjadi pencipta lagu yang berpusat pada Kristus. Dia boleh menjadi pemain musik yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menjadi pengajar
pengajar yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menjadi pemasak atau chef yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menjadi businessman yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. So you can do all kind of work. Your work should be focused on Christ. So whatever thing you do for God. You do because you want to serve God, because you understand the cultural mandate in the light of mission mandate. You apply the mission mandate in the cultural mandate. Itulah saudara yang saya pahami, yang kita harus pegang untuk menolong diri kita menjalankan panggilan misi, mandat misi diaplikasikan di dalam mandat budaya. You apply the mission mandate in your cultural mandate for God's name. Kita jalankan mandat budaya dalam terang mandat misi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pembangunan sesama kita, dan untuk pertumbuhan diri kita. To build ourselves, to build others, and specifically for God's glory. Kita berdoa supaya kita bisa memahami mandat misi dengan baik dan jalankan di keluarga dan bagi orang lain, dan dapat jalankan mandat budaya di dalam keluarga dan bagi orang lain demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mandat misi boleh berpusat pada Tuhan, mandat budaya berpusat pada Tuhan, dan kehidupan kita seluruhnya menjadi Theo-centered life. Kehidupan yang berpusat pada Allah. Kehidupan yang berpusat pada Kristus. Christ-centered life. Going with Christ-centered culture, Christ-centered life for all of us. May God bless you and me. Tuhan memberkati kita dalam menjalankan mandat misi dan mandat budaya. Mandat budaya bersama mandat misi dari Tuhan Allah kita. Amin.